Kita masih di tempat lelang. Jadi kali ini saya mau buat konten yang berbeda. Konten kali ini kita mau review makanan. Kita pengen mukbang bersama dengan Bang Obe. Nah, ini Bang Obe lagi di depan saya. Sebentar, saya pindahin ke depan dulu. Kok nggak mau pindah? Nah, ini kondisinya di tempat lelang. Lelang udah hampir udah selesai. Nah, ini yang unit-unit yang laku udah siap lagi diambilin. Nah, kali ini kontennya saya akan ngebahas review makanan warteg. Nah, emang kalau di tempat lelang itu kita ada dapat makanan. Cuman saya lagi pengen review makanan. Review makanan bersama dengan Bang Obe. Nah, makanan kali ini yang akan kita review adalah warteg. Warteg ini sebenarnya adalah tempat makan yang paling bersahabat dengan kantong. Jadi, dulu saya waktu masih muda, ya saya sering makannya di warteg. Nah, warteg itu pilihan makanan ya, coba kalian lihat nih. Sangat menggugah selera. Tunjuk. Ini kalau di warteg, kita sistemnya touchscreen. Jadi apapun ininya touchscreen. Nah, di warteg yang di depan lelangan ini selalu menunya mantep-mantep, seger-seger, menggugah selera. Sama seperti ini ya. Ini mbaknya yang di dapur ini selalu masak. Jadi makanannya tuh panas mesinnya. Nah, Bang Obe, coba Bang Obe dulu lah yang order. Dibungkus aja. Bungkus aja. Bungkus. Kita makan di mobil biar bisa mukbang. Nah, ini mbaknya nih. Nah, itu mbaknya juga tuh. Nah, Mbak, aslinya ini Mbak. Oh, mbaknya dari Brebes. Nah, tuh lihat guys makanannya. Waduh, gimana nggak menggugah selera? Nah, ini makanan-makanan yang bersahabat dengan dompet. Nah, nih makanan. Kali ini Bang Obe mau makan pakai apa, Bang Obe? Kayak biasa. Yo di warteg tuh tempe orek. Tempe orek. Terus? Sama kentang. Terus? Usus. Udah, top. Dagingnya ayam, ikan? Nggak usah, ini aja. Ini aja. Oke. Nah, tuh mbaknya langsung disiapkan. Nah, sayurnya juga ada nih, Bang. Pakai sambal nggak, Bang? Ada dong sambal. Oh, kasih sambal, Mbak. Nah, ini sayur-sayurannya. Ada sayur tahu, tuh ada sambelnya. Sambelnya pedas nggak, Pak? Pedas. Pedesan mana sama omongan netizen? Ini ada soto. Di sini jual soto juga ya, Mbak ya? Oh, kosong. Oh, urap juga udah ada. Aduh, kangkung ada, toge ada, jamur ada. Yang bersumber toge. Oke, gua satu lagi. Nah, Bang Obe yang kamerain gua. Iya. Kita lihat dari sininya nih. Ya. Nah, saya makanannya adalah. Nah, kita kalau di warteg tuh kita bisa berdiri ambilnya. Kenapa? Nasinya setengah. Mbaknya udah tahu saya porsinya makannya dikit. Jadi makannya sedikit saja. Nasinya dikit, launya banyak. Warteg, guys. Bekas pedagang motor makanya di sini. Warteg. Nah, terus yang harus orek kering. Lu kesini aja, orek kering. Kan ini sistemnya touchscreen. Jadi orek kering. Ah, kikil. Bang, paket ya? Tuh. Nih, mbaknya nih, belanja online. COD apa enggak? COD. Shoot, COD. 63. Lajar apa TikTok? Tuh, inilah. Nah, mbak-mbaknya beli. Nah, tuh. 63 COD. Sekarang mbak-mbak belanja aja lihat TikTok. Follow akun saya ya nanti ya. Nah, terus tadi apa aja ya? Usus, Mbak.
Dikit-dikit aja, iya. Kikil, susus. Nah, dilebihin nggak tuh kurirnya? Kasian lah. Iya kasih nasi lah. Kasih es teh manis kek. Aduh. Nah, tadi usus udah, inian udah. Sebenarnya sih tadi pengen makan ikan tapi udahlah, nggak usah lah. Tahu aja. Tahu sayur. Kasih kuah. Satu aja. Satu aja. Terus kasih kuah, kasih sambal. Jadi nasinya dibungkus. Kita cek harganya. Kita cek harganya. Kalau jadi food vlogger tuh harus bayar, jangan minta gratisan mulu dong. Ini Apalagi harga dasar kan? Harga dasar kan? Ini harga dasar. nggak boleh. Kita kalau mau review jujur, bayar lah, ya kan Mbak? Tuh. Harganya harga dasar apa harga ini? Nah, berapa Mbak? Yang pertama, yang Bang Obe harganya berapa? 15 aja guys, 15.000 kenyang. Udah banyak lauknya. Kalau yang kedua saya 17 tuh. 17 udah dapat tahu, kikil, tempe, usus. Terus dapat sambal cabai lagi mahal. Sama senyuman. Sama senyuman Simbanya. Jadi saya mau bayar dulu ya. Ini biar kelihatan ya. Saya bayar dulu. Nah, nanti kita review di tempat makan. Oke? Kita tunggu di tempat makan. Bye. Oke. Lanjut makan. Dapat gorengan juga nih. Mbaknya baik. Kita dikasih bonus. Tapi kita beli. Tetap. Kita nggak boleh gratis. Nah, kita biar bisa review makanannya secara profesional. Nah, Bang Obe tunjukin ke kamera, Bang Obe. Tuh, oke, nih makanannya. Udah, sikat, ada iklan. Udah, oke, awas, tumbang. Oke, isinya udah tahu. Nah, kalau saya kenapa lebih suka dibungkus? Supaya semua bumbu-bumbunya itu bercampur, meresap ke dalam. Nah, dalam makanan, kalau saya ada yang bilang ada orang yang timnya nggak dicampur, kalau saya tim yang dicampur. Saya biarin dulu ininya masuk ke dalam. Tapi memang sih kalau makan sendiri-sendiri sih kalau langsung pakai piring gitu kan dituang gitu ya rasanya memang lebih kuat gitu. Jadi ya nasinya ya berasa nasi. Ya sayur ya berasa sayurnya ya itu kan ya. Nah, kalau saya ibaratnya gini, makanan ini kayak bangunan, kayak rumah. Jadi kalau nggak dicampur, ya semen ya berasa semen, ya genteng berasa genteng. Tapi bukan nggak jelas. Kita jawaban utama nih guys, jawaban utama. Terasa jelas justru. Tapi kalau udah dicampur, kalau udah jadi rumah, nah itu kita bisa lihat nyaman nggak, bisa bercampur baur nggak nih ya, resepnya. Nah itu baru akan menentukan. Nah biasanya orang langsung ngomong nih, baru suapan pertama udah langsung, wah ini enak. Oh, saya jangan begitu. Makan dulu beberapa, karena kan mungkin yang di pinggir nggak kena bumbu. Kalau yang di tengah mungkin ini. Nah, kita makan dulu, baru kita bisa ngomong. Iya. Oke, waduh, nggak ada lawan ini. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ini, waduh, menu saya. Kolesterol. Makan kalau nggak pakai tangan, aduh kurang abdol. Aduh, kita aduk-aduk dulu, kita campur-campur dulu. Nah, seperti tadi saya bilang, apakah ini semen, pasir, besi, apakah ini akan membuat suatu kombinasi yang nikmat? Tahunya berair. Itu dari kuahnya yang meresap ke dalam tubuh, ke dalam tahu. Saya belum ceritain ya guys. Saya mau cari sambelnya dulu. Ketemu nih sambelnya. Emang warteg nggak salah, warteg dari dulu. Gorengannya bang? Iya. Oke. Kalau mau ngeliat nih kikilnya seberapa empuk nih guys.
Waduh. Manyos. Seperti jelly, kenyal di luar, lumer di mulut. Nyesak di badan. Setelah berapa suapan, kita baru bisa memutuskan. Karena kita udah coba dari yang di pinggir, dari yang di tengah, dari yang ininya nih, menu-menunya ini seperti orek tempenya. Tempenya mantep. Kita coba, khususnya kita coba, kikilnya kita coba, tahunya kita coba, terus digabung dengan rempah sambal. Menurut Bang Obe gimana? Rasanya nikmat. Yang nikmatnya dia tempe oreknya nikmat. Apa rasa tempe oreknya? Manisnya sedang, nggak terlalu manis om. Saya dari dulu demen di warteg itu tempe orek om. Tempe orek. Iya. Kan tempe orek ada dua tuh, ada yang kering, ada yang basah. Yang basah. Yang basah ya. Paling enak yang basah. Nah, kalau menurut saya, ini ya standar lah, standar seperti masakan warteg pada umumnya. Ya, ciri khas makanan Jawanya nih ada nih. Jadi bumbunya nggak pelit. Bumbunya nggak pelit, jadi berasa. Terus kalau dari usus, kayak dari kikil, nggak terasa bau amisnya. Nggak ada bau amisnya ya. Ususnya juga nggak amis ya, nggak inian ya. Nggak ada rasa ayam-ayam kan? Ya kan usus kan isinya itu. Jualan juga nggak ada. Wangi juga. Oke, kita lanjut lagi. Seperti tadi dibilang cabenya juga pedas. Biasanya jarang warteg tuh cabenya pedas karena kan cabai mahal. Cuman nih cabenya pedas. Lumayan lah berasa. Lumayan berasa, nggak campur-campuran. Nah, seperti kalian lihat nih. Ini udah bercampur semuanya tuh. Nasinya sudah bercampur semuanya dengan bumbu, dengan cabai. Jadi dalam setiap gigitannya itu bercampur. Ini kalian nih habis makan jangan lupa ngopi sama rokok. Nikmatnya itu. Kalau bisa saya gambarkan nih guys, ini seperti kalian jatuh ke gerombolan awan yang lembut. Seperti kalian jatuh di gerombolan awan yang lembut dan dipeluk oleh pelangi. Lampu merah kali. Enak banget guys. Ini porsinya banyak banget. Kalian saya setengah. Tapi kalian bisa lihat sendiri. Udah berapa suapan yang masuk ke mulut saya. Tapi nih masih ada setengahnya lagi. Saya pesen nasi setengah. Tapi ya itu nggak habis-habis nih. Jadi ya buat ini kan bener, saya beli 17.000 dengan lauk yang banyak seperti ini. Aduh, nggak rugi deh kayaknya. Nggak rugi. Warteg memang sebagai salah satu pilihan makanan utama yang murah. Aduh. Nggak sanggup guys. Oke, kita taruh dulu bawah. Ini kuping saya gatel terus nih. Kayaknya mau dapat duit. Nah, ini seperti kalian lihat nih. Udah banyak suapan kan yang udah masuk ya. Tapi nasinya masih banyak banget. Dan lauknya juga masih banyak. Jadi ini benar-benar gimana ya? Kenikmatan yang hakiki. Kalau sebagai gambaran rasanya, yang pasti ini bumbunya terasa, jadi dia nggak pelit. Kadang kita ketemu makanan ya hambar-hambar aja, terus paling kalau ada yang menonjol, paling yang menonjol cuman asinnya doang atau gurihnya doang. Tapi kalau ini bumbunya berasa. Nih kalau ngomong pedes nih, masih nguap-nguap nih. Sambalnya nggak bohong. Saya makannya banyak loh guys. Banyak ya. Ini aja saya porsinya setengah. Gorengan belum saya sentuh.
Tapi setengah aja udah segini. Dan 17.000. Kalian bisa beli di mana? Bukan saya sanggup masih ngabisin ini. Kita coba aja ya guys. Makan itu ini ya. Astaga naga. Saya lupa berdoa tadi. Makan-makan aja. Bapak juga makan aja Pak, nggak berdoa Pak. Namanya konten pertama ya guys. Jadi kaku-kaku dikit. masih kaku-kaku. Saya lupa berdoa. Udah langsung kenyang tuh. Nah, jadi sebenarnya biasanya saya sebelum makan saya nggak berdoa. Saya memang nggak berdoa. Nah, saya lebih bersyukur. Doanya tuh lebih bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan. Bersyukur kepada makanan yang sudah disiapkan. Bersyukur kepada siapa yang udah menyiapkan ini. Bersyukur karena kita punya rezeki buat bisa beli ini. Dan bersyukur atas nikmatnya kehidupan yang diberikan yang Maha Kuasa. Jadi jangan lupa bersyukur guys. Apakah ini habis dalam suapan-suapan berikutnya? Kita coba guys. Saya udah kenyang sekali nih guys. Cuman buat kalian, kita hajar. Kita habisin guys. Kata orang dulu, mau nggak habis di pamali. Kalau orang dulu bilang nasinya nangis. Ini petani nanam padinya nih susah sekali. Padi itu paling kasihan guys. Ya, Pertama dia dipaksa dimasukin ke dalam tanah. Udah masuk ke dalam tanah, udah dikubur, dia dibanjirin mama air. langsung mati. Belum asmanya. Ditenggelamin dalam air. Tapi dia masih bisa bertahan, dia tumbuh. Begitu dia tumbuh, dia berbuah, padi dipotong. Udah dipotong. Kesiksa berapa kali nih? Udah dipotong, digebukin lagi, Bang. Iya. Tuh, digebuk-gebukin kan. Belum digiling lagi. Hah? Iya. Habis itu digiling lagi. Udah digiling, dicuci lagi, direndam lagi di air, direbus lagi. Iya. Jadi beras ini kasihan sekali, Bas. Sama jalan kehidupan juga. Jadi harus kita habisin makanan. Tetap kita bertarung. Kita habisin. Dan suapan terakhir adalah penutupan. Oke. Dan ini seperti saya bilang, rasanya dari awal sampai akhir sama. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kita ngobrol, tutup dengan kopi. Dan seperti biasa, setelah perut kenyang, pikiran tuh langsung terbuka. Iya. Benar. Oh, gitu kan kalau di itu kan. Mendingan ngobrol sama orang kenyang daripada ngobrol sama orang lapar. Nah, terus menurut Bang Obe, gimana makanan tadi? Ya, mantap makanan. Enak ya? Enak. Sesuai ekspektasi, sesuai harapan. Ya, harapan biar harganya murah tapi rasanya nggak murahan. Ya harganya murah tapi rasanya nggak murahan. Ini Bang Obe kan orang Betawi ya, saya orang Jawa. Ini makanan warteg sih masuk ya? Masuk. Termasuk yang masuk ya? Saya demen makanan ini bener makanan Sunda, saya demen makanan Jawa saya demen. Iya, berarti ya nggak semuanya, gue juga nggak semuanya ini ya, teman. Yang ini kategorinya masih masuk lah ya. Ada manis. Bisa diterimanya. Manisnya juga nggak terlalu manis ya, karena ada beberapa yang manis banget, makanan Jawa tuh yang manis banget ya. Kita nggak hanya orang-orang tertentu yang suka biasanya. Nah tapi kalau ini masih oke ya, masih bisa diterima ya sama lidah-lidah semua orang ya. Nah, terus ya ini warteg boleh
saya rekomendasiin. Wartegnya ada di mana, Bang? Ada di daerah Petukangan, depan lelangan. Yang sering ke lelangan juga pasti tahu dah depan lelangan persis. Depan lelangan di Jalan Palem. Malam. Di Jalan Palem, ini sebelah-sebelahan juga ada warteg nih, yang di depannya balai lelang nih. Udah pintu lelangan persis. Persis depannya. Nah, itu boleh lah. Kalau kalian mau coba, boleh kalian coba datang dan kalian coba nikmatin. Menurut saya rasa kalau dari 0 sampai 10 berapa, Bang? Nilainya, Bang? 8. 8. Rasa 8. Harga? Harga bisa 9,5 lah. 9,5. Maksudnya mahal apa murah? Murah lah. Oh, masih murah. Nah, harganya murah, masih normal lah ya. Lu 15.000 kenyang ya. Kenyang banyak, Om. Kenyang banyak ya. Saya liatin aja mbak-mbaknya kasih banyak. Iya. Belum saya kedipin tuh. Oh, oke. Kalau dikedipin, Harga murah. gratis. Saya bilang 17.000. Saya minta setengah doang padahal Ya, dikasih full. kenyang banget. Saya termasuk makannya banyak nih. Kalau nggak saya rem-rem, itu tadi saya udah sampai mau melambaikan Nah, kaki. melambaikan tangan tadi. Porsinya oke? Oke. Oke, porsi oke. Ya cukup lah buat tanggal-tanggal tua. Pantas. Iya. Kan menunya ada banyak, bisa ganti-gantian setiap hari. Iya. Ya, Ah. tapi kan kalau orang tanggal muda kan otomatis beli yang enak-enakan. Oke. Segi pelayanan, Ya, ramah. ramah lah ya. Ramah lah. Tempat juga tadi bersih ya? Bersih. Bersih. Sering- Tadi nggak ada piring-piring yang sering ini. senyum orangnya. Orangnya senyum. Iya, senyum. Kan ada yang dagang juga judes juga ada. Nggak ada ya. Ya tadi pelayannya masih muda. Terus ya ramah. Cepet juga ya. Cepet tadi kita ngonten langsung siapin, langsung jadi, itu langsung kita bawa. Oke. Terus apa lagi ya? Overall oke. Saya rekomendasiin ya sebagai salah satu makanan yang bisa diterima oleh siapa saja. Iya, ya kantong lagi bokeh juga bisa makan. Iya. gitu. Jadi kalau ada rekomendasi makanan lainnya, Iya. komen-komen. Nanti kita akan meluncur, kita akan cari. Jadi, oke, sekian, terima kasih, ciao.